Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa bahwa solusi untuk masalah Anda haruslah sesuatu yang besar dan rumit? Kita sering berpikir, untuk mendapatkan mukjizat atau perubahan hidup, kita harus melakukan hal-hal yang spektakuler. Tapi, bagaimana jika Tuhan sebenarnya sedang menunggu kita di dalam hal-hal yang sederhana? Sesuatu yang mungkin selama ini kita remehkan karena ego kita. Hari ini, kita akan belajar bahwa seringkali penghalang terbesar antara kita dan kesembuhan bukanlah beratnya masalah kita, melainkan tingginya gengsi kita. Ada seorang profesor ternama bernama Dr. Raka. Dia sangat cerdas dan dihormati. Namun, Dr. Raka memiliki hubungan yang sangat buruk dengan putra tunggalnya. Selama bertahun-tahun, mereka tidak bertegur sapa karena masalah sepele yang membesar akibat ego masing-masing. Suatu hari, Dr. Raka jatuh sakit karena stres berat. Seorang perawat tua di rumah sakit berbisik padanya, "Dok, obat Anda bukan di botol-botol ini. Obat Anda ada pada kata maaf yang belum Anda ucapkan." Dokter Raka marah. Dia merasa sebagai ayah dan seorang ahli, dialah yang benar. Dia mengharapkan putranya datang bersujud memohon ampun lebih dulu. Namun, sakitnya tak kunjung sembuh. Hingga suatu malam, ia membaca sebuah catatan kecil dari perawat itu. Kesembuhan tidak datang kepada mereka yang merasa paling benar, tapi kepada mereka yang berani merendah. Dengan tangan gemetar, Dokter Raka akhirnya mengirim pesan singkat kepada putranya. "Papa rindu, maafkan Papa." Hanya satu kalimat sederhana, tanpa teori rumit. Malam itu putranya datang. Mereka menangis bersama. Ajaibnya, kondisi fisik Dokter Raka membaik jauh lebih cepat daripada perkiraan medis. Ternyata, kesembuhan fisik seringkali dimulai dari kesembuhan hati yang berani menanggalkan jubah kebanggaan. Kisah Dr. Raka adalah gambaran nyata dari Naaman dalam 2 Raja-Raja 5. Naaman adalah panglima besar, pahlawan yang perkasa, tapi dia sakit kusta. Dia datang kepada Nabi Elisa dengan membawa emas, perak, dan gengsi yang tinggi. Dia mengharapkan upacara besar untuk kesembuhannya. Namun, Elisa hanya menyuruhnya mandi 7 kali di sungai Yordan yang kecil dan keruh. Naaman marah, egonya terluka. Dia merasa sungai-sungai di negerinya jauh lebih baik. Namun, inilah poin teologisnya. Naaman tidak akan sembuh sebelum dia menanggalkan jubah panglimanya dan masuk ke air sebagai manusia biasa. Persis seperti Mazmur 42 dan 43 yang kita dengar, jiwaku haus kepada Allah. Kehausan akan Tuhan hanya bisa dipuaskan jika kita berani mencari cahaya dan kesetiaannya, bukan kebenaran diri kita sendiri. Dalam Lukas 4, Yesus mengingatkan bahwa banyak orang di Israel tidak mengalami mukjizat karena mereka menutup diri dengan rasa paling tahu dan paling suci. Mereka menolak Yesus karena dia tampak terlalu biasa bagi mereka. Padahal, dalam Keluaran 24, kita melihat bahwa untuk bertemu Tuhan di Gunung Sinai, Musa pun harus menunggu dan masuk ke dalam awan gelap. Tuhan ingin kita sadar, kemuliaannya tidak bisa kita beli dengan prestasi atau ego. Kemuliaan itu hanya bisa kita terima saat kita berani mandi dalam kerendahan hati dan mengakui bahwa kita butuh pertolongannya di dalam kesederhanaan hidup sehari-hari. Bagaimana kita melangkah hari ini? Pertama, tanggalkan jubah gengsi. Jika ada hubungan yang retak, jangan tunggu orang lain memulai. Jadilah yang pertama meminta maaf atau menyapa. Kedua, jangan remehkan hal kecil. Tuhan sering bekerja melalui doa yang pendek, senyum yang tulus, atau bantuan kecil yang tidak terlihat orang lain. Ketiga, miliki hati yang haus. Sadarilah bahwa setiap hari kita butuh Tuhan. Jangan merasa sudah sampai atau paling benar dalam iman. Mari kita berdoa.
Tuhan yang maha lembut, seringkali ego kami menghalangi rahmat-Mu masuk ke dalam hidup kami. Berikanlah kami hati seperti Naaman yang akhirnya mau merendah, agar kami pun boleh mengalami kesembuhan dan kedamaian. Tuntunlah kami dalam cahaya-Mu hari ini. Amin. Hal sederhana apa yang selama ini sulit Anda lakukan karena gengsi? Mari kita berbagi dan saling mendoakan di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.